Hai, good morning student. How are you today? Hari ini melanjutkan pembahasan yang kita ya, pembelajaran 3 dan pelajaran 4. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 71 ya. Kita akan langsung saja membahas tentang bahasa Indonesia yaitu pengaruh cuaca terhadap pakaian. Kalian bisa cek di halaman 72 ya. Cuaca saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya Palembang sangat ekstrem ya. Perubahan cuacanya baik itu dari musim penghujan kemudian menuju ke musim kemarau panas ataupun sebaliknya. Nah, perubahan cuaca tersebut kita sebut dengan istilah kata yaitu musim pancaroba. Nah, dalam keadaan cuaca saat ini kita harus sangat hati-hati dalam menjaga kondisi tubuh kita ya. Kalau kita semuanya tidak bisa menjaga kondisi tubuh kita dengan baik, maka penyakit seperti demam, flu, kemudian radang tenggorokan akan dengan mudahnya menyerang tubuh kita ya. Selain itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika cuaca yang sedang terjadi di daerah kita, yaitu dari dalam bagaimana kita menggunakan pakaian ya. Yang pastinya ketika cuaca hujan atau musim penghujan, kita perlu memperhatikan kondisi pakaian yang kita kenakan ya. Yang pastinya pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang hangat ya, yang tebal, lengan panjang ya. Kemudian jangan sampai kita tidak menggunakan pakaian ya di saat musim-musim penghujan ya. Kalau kita tidak bisa memperhatikan kondisi hal tersebut ya, bisa menyebabkan kita mudah terserang penyakit ya. Selain itu juga ketika kita berpergian ya, pastikan menggunakan payung ya ataupun penutup kepala sehingga kepala kita tidak terkena hujan ya. Selain itu juga pastikan banyak aktivitas di dalam ruangan supaya kenapa? Supaya kondisi kita tidak terkena hujan ya. Kalau semuanya cuacanya panas gimana tidak? Kalau cuacanya panas kita harus mengimbangi ya. Kalau cuacanya panas ya tidak mungkin kita memakai baju tebal dan lengan panjang. Yang pastinya kita memakai pakaian yang mudah menyerap keringat ya. Kemudian memakai pakaian yang jangan tebal, jangan panjang, supaya kenapa? Supaya badan kita tidak panas dan tidak gerah. Selain itu biasanya kalau semuanya cuacanya panas atau cuacanya cerah, orang-orang ketika mereka melakukan kegiatan di luar ruangan, biasanya mereka memakai pelindung kepala seperti topi ataupun payung ya. Di situ ada teks di halaman 72, nanti kalian silakan baca ya, baru saja sudah ringkas ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita tentang pengaruh cuaca terhadap olahraga. Nah, kalian bisa lihat di halaman 76 ya. Jadi cuaca itu juga bisa mempengaruhi aktivitas olahraga kita ya. Biasanya kalau kita ingin melakukan olahraga di luar ruangan itu tidak berdampak terhadap cuaca yang sedang terjadi ya. Karena apa? Kegiatan olahraga di luar di dalam ruangan itu tidak tidak akan terkendala ya. Kegiatan olahraga seperti fitness yang kita lakukan di dalam ruangan ataupun senam itu tidak berpengaruh terhadap cuaca yang ada ya. Baik itu cuaca hujan kita tetap bisa melakukan kegiatan tersebut, ataupun cuaca panas kita juga bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana teacher kalau semuanya kegiatan olahraga tersebut dilakukan di luar ruangan seperti sepak bola ataupun bola kasti ataupun lain-lainnya? Nah, ketika cuaca hujan, alangkah baiknya kita tunda terlebih dahulu kegiatan olahraga tersebut ya. Kita alihkan terlebih dahulu kegiatan olahraga tersebut ke dalam ruangan. Supaya kenapa? Supaya kondisi badan kita tidak terkena cuaca-cuaca ekstrem tersebut ya. Di situ ada teks di halaman 76, olahraga baik bagi kesehatan tubuh ya. Jadi olahraga itu sangat baik karena kenapa? Olahraga adalah salah satu faktor untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya tetap stabil ya. Baik itu olahraga di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya. Nah, di situ ada beberapa olahraga
olahraga ya yang salah satunya adalah es hanya dapat dilakukan pada musim dingin ya, karena biasanya olahraga ski es itu dilakukan di atas es atau di salju ya. Ada juga permainan yang dilakukan di atas es. Permainan apa itu? Yaitu permainan olahraga hoki es ya. Selain itu juga terdapat olahraga yang memerlukan cuaca yang tepat agar permainan berlangsung dengan lancar. Misalnya adalah terjun payung, para layang ataupun layar ya. Olahraga terjun payung dan para layang cuaca buruk ya hanya bisa dilakukan pada saat cuaca cerah. Kalau semuanya cuacanya buruk ya atau cuacanya tidak menentu ya, itu bisa berbahaya bagi kita ya. Alangkah lebih baiknya kita menghentikan aktivitas olahraga tersebut terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang BPKN sikap bersatu ya. Lihat di halaman 77 ya. Tahukah kamu ya bahwa di Indonesia itu sangat banyak olahraga ya, berbagai macam jenis olahraga, kemudian cara memainkannya, tempat memainkannya ya. Karena di Indonesia sangat banyak budaya, suku dan adat, sudah pasti mereka dari masing-masing budaya, dari masing-masing suku memiliki olahraga ataupun permainan khas dari masing-masing budaya dan suku tersebut ya. Nah, contohnya di sini adalah olahraga mendayung ya. Olahraga mendayung itu biasanya dilakukan di sungai yang berasal dari Kuantan Singingi atau di Pulau Riau ya. Olahraga tersebut dinamakan pacu jalur ya. Perahu yang digunakan biasanya berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kayu pohon. Kalian bisa lihat di halaman 77 ya, bentuk perahunya seperti ini ya. Oke, setiap regu harus bekerja sama supaya bisa menyelaraskan dayung ya agar dapat melaju dengan cepat dan arah yang tepat ya. Tidak hanya pacu jalur ya, olahraga berkelompok juga bisa kita temui dan bisa kita jumpai dalam olahraga sepak bola ataupun bola kasti, bola voli dan lain sebagainya ya. Ketika olahraga tersebut kita lakukan dengan kompak ya, maka akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya, bisa memenangkan perlombaan, kemudian bisa menambah poin ya, bisa menambah skor dan lain sebagainya ya. Makanya kita wajib menjaga persatuan ya, persatuan tersebut ketika kita melakukan kerja bersama atau kerja kelompok dalam sebuah tim ya. Kalau seumpamanya antar anggota timnya tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa saling mendukung, saling membantu, maka kita akan susah untuk mendapatkan poin ataupun akan susah untuk mendapatkan skor yang hasilnya ya juara akan jauh dari tim kita. Makanya sangat penting yang namanya kerja kelompok, kerja sama ya untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang matematika. Jadi kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Kalian bisa lihat di halaman 74 ya. Di situ teacher akan kasih contoh ya. 3/7 semuanya contoh ya, contoh 3/7 ditambah 2/7 semuanya 2/7. Karena di sini penyebutnya sudah sama, itu sama-sama 7, jadi kita hanya menjumlahkan pemilihannya saja. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 2/7, penyebutnya sama, yaitu 3 tambah 2 kita jumlahkan 5/7. Jadi jangan lupa dikasih kesimpulan 3/7 ditambah 2/7 adalah 5/7 ya. Untuk contoh yang pertama, untuk contoh yang kedua semuanya ya, teacher punya soal tentang 6/12 ditambah 3/12. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, jadi kita tulis 12 di sini, kemudian 6 ditambah
tambah 3 kita jumlahkan. 6 tambah 3 hasilnya 9 per 12. Jadi kita kasih kesimpulan. Jadi 6 per 12 ditambah 3 per 12 adalah 9 per 12. Ya, untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama itu sangat mudah. Kalian hanya menjumlahkan saja pembilangnya, penyebutnya tetap sama. Ya, nanti ada pembahasan soal ya sebagai bahan latihan di rumah. Silakan nanti dikerjakan ya dan dikirimkan ya. Oke, selanjutnya kita bahas pembahasan kita yang terakhir tentang ekspeditif, itu tentang motif dekoratif ya. Motif dekoratif kemarin sudah kita bahas lewat Zoom ya. Jadi motif dekoratif itu adalah motif yang tersusun dari beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur garis, kedua adalah unsur bentuk, dan yang ketiga adalah unsur warna ya. Unsur garis meliputi bisa garis mendatar, bisa garisnya tegak, zigzag ataupun horizontal ya. Sedangkan untuk unsur bentuk itu bisa berbentuk lingkaran, berbentuk segitiga, kemudian segi empat ya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk unsur warna itu terdiri dari bisa merah, ungu, hijau dan lain sebagainya ya. Kalian bisa perhatikan motif dekoratif yang ada di halaman 73 ya. Perhatikan ada beberapa unsur K yang ada di motif dekoratif ini ya. Nanti kalian tentukan sendiri ya, ada unsur apa saja ya. Kemudian kalian pahami dan tulis untuk sebagai bahan latihan di rumah ya. Motif dekoratif juga terdapat pada motif-motif tradisional yang ada di Indonesia ya. Biasanya bisa kita temukan di pakaian batik ataupun di songket-songket ya. Di situ ada motif kawung, kemudian motif parang ya yang ada di gambar ya, motif kawung contohnya seperti ini. Kemudian motif parang bentuknya seperti ini. Kemudian motif mega mendung ya ada di gambar ya. Nanti untuk sebagai bahan latihan silakan kalian bisa searching motif-motif dekoratif ya di Google ya, baik itu motif dekoratif yang ada di pakaian ataupun di kain panjang dan lain sebagainya ya. Oke, untuk pembahasan kita sudahi. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan ke WA teacher. Untuk masalah tugas akan teacher share di Google Classroom. Thank you so much. I'm sorry for everything. Bye bye.